Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Pesantren Indonesia akan mengkaji isi buku pendidikan agama Islam. Buku ini biasa diajarkan di perguruan tinggi umum yang meliputi pertama tentang konsep teologi Islam atau konsep teologi di dalam Islam yang berbicara tentang sejarah penyebutan nama Tuhan. Sejak kapan perbincangan Tuhan itu dimulai? Ya sejak dilahirkannya Nabi Adam. Sejak diciptakannya Nabi Adam itu pertama kali perbincangan tentang Tuhan dan nama Tuhan. Menurut Al-Quran, nama Tuhan itu disebut dengan istilah Ar-Rabb atau Rabbun. Rabbun itu artinya adalah pemilik segala sesuatu. Kemudian disebut dengan kata El dalam bahasa Ibrani itu disebut El. Di dalam kitab History of God bahwasanya orang Kan'an kira-kira abad 8 sebelum Masehi itu menyebut kata El untuk menunjukkan Tuhan alam semesta. Dan itu diasumsikan adalah Tuhan yang disebutkan oleh Ibrahim, katanya Karen Armstrong. El itu di dalam bahasa Inggris yang dimaksud itu adalah El Alien. Dalam bahasa Arabnya itu adalah Al-Aliyu. Nah, itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Oleh karenanya para filosof Yunani, kita kenal ada 7 filosof Yunani yang dikutip oleh Asy-Syahristani di dalam kitab Al-Ilmi wal Nihal. Yang pertama Thales, kemudian ada Anaxagoras, kemudian yang berikutnya adalah Anaximenes dan Empedokles, Pythagoras dan Socrates, yang terakhir adalah Plato. Ini ketujuh filosof ini sepakat bahwa alam semesta ini mempunyai pencipta. Kenapa? Karena setiap ada benda berarti ada yang mewujudkan. Contoh pulpen. Ada pulpen berarti ada yang mencipta pulpen. Maka katanya para filosof Yunani yang 7 tadi disebutkan, itu alam semesta ini punya pencipta. Dan penciptanya harus tunggal, harus esa. Karena kalau ada pencipta lebih dari satu, akan memunculkan kehendak satu dengan yang lain bertabrakan. Ada Tuhan 4 atau 5. Yang satu ingin membuat hujan, yang satu ingin membuat tidak ada hujan, yang satu ingin mematikan, yang satu ingin menghidupkan. Maka nanti alam ini tidak akan teratur. Padahal fakta empirik menyatakan alam semesta ini terus teratur. Ada pagi, ada siang, ada malam, terus begitu. Berarti ada yang mengatur. Dan yang mengatur itu tentunya menurut logika itu hanya satu dan esa. Nah, kalau lebih dari satu, nanti akan ada banyak kehendak. Jadi itu menurut pandangan para filosof. Nah, di dalam Islam ini ada teologi, misalnya untuk di zaman para sahabat menjadi Islam itu sangat sederhana. Kenapa? Para sahabat itu langsung percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Sehingga cukup, menurut Islam itu cukup membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah menjadi Islam. Nah, cuma di abad kemudian untuk mengajarkan Islam itu butuh ilmu agar bisa diyakini bahwa kebenaran Islam itu adalah sebuah kebenaran yang bisa diterima oleh akal. Sehingga dalam ilmu teologi Islam setidaknya ada 6 kajian yang dibahas masalah ketuhanan, keyakinan pada malaikat, keyakinan pada kitab suci, kepada Rasul, utusan Allah, akhirat, dan takdir Allah. Nah, para santri dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian berikutnya di bab pertama ini membahas tentang argumentasi atau dalil tentang wujudnya Tuhan. Tadi sudah disebutkan sebagian, tapi sekarang argumentasi rasional. Argumentasi rasional itu adalah menjelaskan tentang jika alam ini wujud, berarti ada yang mewujudkan.
Sebagaimana pulpen ini wujud, berarti ada yang mewujudkan. Jika alam ini wujud tanpa ada yang mewujudkan, maka nanti akan memunculkan kemustahilan. Nah, kemustahilan ini bertentangan dengan akal sehat. Oleh karenanya di dalam buku ini dijelaskan ada wujud mutlak dan ada wujud temporal. Jadi kalau sekarang kita saksikan ada hujan, kemudian ada tumbuhan yang ditumbuhkan dengan air hujan dan seterusnya, itu wujudnya adalah temporal, bisa ditiadakan. Nah, sedangkan wujudnya Allah itu wujud mutlak. Allah yang menurunkan hujan. Beda dengan hujan yang menumbuhkan tanaman. Dengan air hujan tumbuh tanaman, kemudian atau tumbuh-tumbuhan. Tetapi ada yang menumbuhkan yang maha mutlak, yaitu Allah yang menurunkan air hujan. Maka dari itu kemustahilan di dalam Islam itu apabila terjadi wujudnya Tuhan itu digambarkan dengan daur dan tasalsul. Misalnya jika Tuhan itu ada 5, misalnya ada Tuhan A, Tuhan B, ada Tuhan C, ada Tuhan D, dan ada Tuhan E. A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh D, D diciptakan oleh E diciptakan oleh siapa? Nah, jika itu nanti terjadi perputaran, maka itu disebut dengan daur. Nah, maka dari itulah di dalam Islam cara berpikir bahwa Tuhan ini ada Tuhan A diciptakan oleh B, B diciptakan oleh C, dan seterusnya, itu mustahil. Maka dari itu bukti keteraturan alam semesta itu sebagai bukti yang sangat kuat bahwa Tuhan itu Maha Esa dan Maha Mutlak. Nah, oleh karenanya untuk bisa lebih kokoh lagi, kita harus nyambung ke pasal yang kedua atau bab yang kedua tentang hubungan manusia dengan Tuhan dan lingkungan. Terima kasih. Pada bab yang kedua ini kita akan bahas tentang Allah, agama, dan manusia. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Ini sudah maklum, semua agama meyakini bahwa Nabi Adam itu dicipta dari tanah. Lalu dari Adam itu lahirlah Hawa. Dari Hawa itu lahirlah anak manusia dari sperma. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah apa tujuannya manusia itu dicipta. Di dalam buku ini disebutkan bahwa tujuan manusia dicipta pertama kali, tujuan utamanya adalah menjadi hamba Allah, yaitu mengabdi, menyembah Allah. Menyembah Allah itu identik pertama dengan ritual, yang kedua melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Di dalam surah Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia diciptakan itu hanya untuk menyembah kepada Allah. Tidak diciptakan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu artinya menjadi wakil Tuhan di bumi, agar bumi yang diciptakan ini tetap lestari dengan baik dan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dengan menjadi khalifah, dia itu mempunyai amanah besar. Oleh karenanya tujuan Allah itu menciptakan manusia. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menjadikan manusia sebagai orang yang membawa amanah di bumi. Kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang baik sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah bab yang kedua. Kemudian di bab yang ketiga yaitu membahas tentang iman, takwa, dan implikasinya. Artinya kita sebagai hamba Allah yang beriman itu tentunya kalau kita beriman, maka kita harus bisa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, ketika kita menjadi orang yang beriman, hamba yang beriman dan bertakwa, maka konsekuensinya akan mempunyai implikasi dalam kehidupan, yaitu dalam perilaku. Salah satu contoh sebagai implikasi daripada keimanan dan ketakwaan itu adalah orang berpuasa. Nah, kita yang beriman itu berpuasa, itu walaupun tidak ada orang yang
tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mengawasi, maka keimanan itu akan memunculkan sikap dan perilaku. Perilaku apa? Walaupun tidak ada orang yang mengawasi, dia akan tetap tidak akan makan dan minum. Kenapa? Dia merasa diawasi oleh Allah. Maka dari itu orang yang mempunyai keimanan dan ketakwaan bahwa Allah itu yang maha melihat, maha menilai, maha tahu. Ada orang, tidak ada orang, tetap dia akan sama perilakunya. Kenapa? Karena dia merasa diawasi oleh Allah. Ada yang mencatat, ada yang membalas dari amal perbuatan kita. Maka dari itulah, andaikan keimanan itu dibawa sampai ke tempat kerja, dibawa ke kantor, dibawa ke terminal, dibawa kemana-mana di dalam keadaan gelap ataupun terang, iman itu dibawa, ketakwaan itu dibawa, maka akan membentuk perilaku manusia yang berakhlak baik, membuat dan membentuk manusia itu berperilaku amanah. Nah, karena apa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Maka andaikan itu keimanan itu dibawa ke dalam kantor, maka di kantor tidak perlu ada CCTV. Tidak perlu ada fingerprint, tidak perlu ada fingerprint. Kenapa kok begitu? Karena manusia sudah akan berperilaku baik dengan sendirinya. Apakah yang mendorong? Yaitu iman dan takwa. Oleh karenanya, iman dan takwa menurut buku ini akan membentuk perilaku seseorang menjadi orang yang amanah dan berperilaku baik karena merasa diawasi oleh Allah dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau sudah tidak dibawa, keimanan itu sudah tidak dibawa oleh seseorang, wah ini nanti akan susah juga, akan ruwet gitu ya. Di antaranya adalah saya mengatakan mengapa yang di kantor-kantor itu banyak CCTV, karena keimanan sudah tidak dipercaya lagi gitu ya. Tidak dipercaya ada di dalam diri manusia. Saya katakan kepada mahasiswa saya, saat ini untuk era milenial ini atau era digital ini, rukun iman itu ditambah menjadi 7. Yaitu yang ke-7 itu adalah iman kepada CCTV, takut kepada CCTV. Nah, oleh karenanya di dalam buku ini mengajak bahwasanya iman dan takwa ini sejatinya itu menjadi landasan dan pondasi utama dalam berperilaku. Karena dengan keimanan itulah kehidupan itu lebih tertata dan lebih baik, sekaligus mengantarkan perilaku manusia ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Tuhan, merasa dinilai oleh Tuhan, dan mendapatkan pembalasan dari Tuhan dari apa yang ia lakukan. Jadi intinya adalah iman dan takwa mempunyai implikasi kepada perilaku seseorang. Semakin kuat iman dan takwa seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku manusia, baik manusia kepada sesama, manusia kepada lingkungan, dan manusia kepada Tuhan. Nah, itulah kaitannya iman, takwa, dan implikasinya. Asal yang keempat ini akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum Islam itu adalah syariat Islam yang meliputi aturan-aturan, konsep-konsep halal haram, wajib, sunnah, makruh, batal, sahih yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Nah, sumber hukum Islam itu ada 4: Quran, hadis, ijma', qiyas. Contoh di dalam Quran, kalau itu perintah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, itu namanya perintah. Nah, kemudian wa anfiqu fi sabilillah, menafkahkanlah sebagian hartanya kalian untuk jalan Allah. Nah, itu contoh di dalam Al-Quran. Contoh di dalam hadis yaitu misalnya ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu di antara kalian, maka nikahlah kalian. Nah, itu perintah yang berhubungan dengan keharusan untuk menikah. Nah, yang krusial dan penting untuk dicontohkan adalah ijma'. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan suatu hukum yang dilakukan oleh para ulama mujtahid yang terjadi pada suatu masa. Contohnya, ini contoh yang paling sederhana.
yaitu ibadah sholat tarawih berjamaah. Ibadah sholat tarawih berjamaah itu adalah ijma' yang terjadi di masa sahabat. Kenapa kok demikian? Karena di zamannya Nabi, tarawih itu dilakukan hanya beberapa malam berjamaah, 2 atau 3 malam. Setelah itu Nabi sudah tidak berjamaah sampai beliau wafat, sampai zamannya Abu Bakar, baru di masanya Sayyidina Umar bin Khattab itu diadakan berjamaah. Dan menurut riwayat ijma' itu tarawihnya itu adalah 23. Namun ada sebagian riwayat lain di dalam Sunan At-Tirmidzi itu juga diriwayatkan bahwasanya pertama kalinya Sayyidina Umar itu 11, lalu 20 plus 3 dengan witir. Nah, itu intinya sholat tarawih itu adalah ijma'. Menurut jumhurul ulama itu adalah 20 plus 23 plus 3, yaitu 20 dan 3 rakaat. Itu jumhurul ulama, karena itu ijma'nya dari sahabat itu seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah 11 berdasarkan riwayat Aisyah. Nah, intinya di situ adalah ijma' semua. Ijma'nya sahabat, yang khususnya yang menurut jumhurul ulama yaitu 20 dan 3 itu. Kemudian contoh kias. Kias itu contohnya adalah hukum menganalogikan atau membuat suatu keputusan hukum yang di zamannya Nabi itu tidak ada, di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Contoh apa? Contoh orang hukumnya pil kuplu. Hukumnya pil kuplu itu di mana di Al-Quran? Tidak disebutkan. Tetapi persamaannya itu ada, persamaan illatnya, yaitu illatul hukminya di situ adalah memabukkan. Nah, perkara yang memabukkan di dalam Quran itu disebutkan. Itu apa? Yaitu adalah khamr. Khamr itu memabukkan. Maka setiap perkara yang memabukkan itu haram. Nah, oleh karenanya pil koplo itu lebih haram daripada khamr, walaupun tidak disebutkan di Al-Quran dan hadis. Dalilnya apa? Dalilnya adalah kias, yaitu menyamakan hukum pil koplo dengan hukumnya khamr. Nah, itulah para santri YouTube kalangan milenial yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada banyak yang berhubungan dengan hukum di sini, dengan hukum Islam, selain selain apa yang disebutkan tadi. Nah, oleh karenanya untuk lebih lengkapnya kita masuk pada bab yang kelima, yaitu masalah ibadah yang berhubungan dengan ibadah. Bab yang kelima ini menjelaskan pertama, kapan orang yang beriman, yang beragama Islam itu mulai mendapatkan tanggung jawab perintah wajib dari Allah. Yaitu di sini disebutkan berdasarkan hadis, yaitu riwayat Abu Dawud, bahwasanya muru auladakum bisolati wahum abna'u sinin sab'a sinin. Perintahkanlah sholat pada putra-putri kalian ketika berumur 7 tahun. Nah, berarti perintah itu mulai diberikan dan diterapkan kepada anak-anaknya umat Islam itu sejak umur 7 tahun. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan harus diberi sanksi yang mendidik tentunya apabila anak-anak umat Islam itu tidak melakukan sholat di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji. Dan pisahkanlah tempat tidurnya apabila mereka punya saudara perempuan. Jadi laki dan perempuan itu harus dipisah walaupun bersaudara, walaupun saudara kandung, apabila mereka itu sudah usia 7 tahun. Gitu. Walaupun itu saudara kandungnya. Karena nanti bisa berakibat yang tidak baik secara kejiwaan dan perilaku. Nah, jadi perintah wajib, halal haram, perintah wajib, perintah larangan dan seterusnya itu ditanamkan kepada anak-anak kita itu sejak umur 7 tahun berdasarkan hadis. Nah, perintah yang paling pokok di dalam agama ini adalah satu, perintah bersuci. Yang pertama melakukan wudhu ketika akan melakukan sholat, itu adalah perintah dari agama.
dan menjadi syarat sahnya sholat. Maka dari itu wudhu itu harus yang benar. Catatan pentingnya dalam masalah wudhu adalah wudhu itu bisa dianggap sah apabila memenuhi rukun. Pertama, niat di hati berwudhu, baik diucapkan atau di dalam hati saja, itu sudah cukup. Nah, batasannya orang berwudhu pertama adalah membasuh wajah sampai rata, yaitu ini adalah namanya wajah dalam wudhu. Jadi wudhu itu bukan hanya begini, tapi rata, mulai dari batas tumbuhnya rambut ini, batas tumbuhnya rambut sampai rata di sini. Inilah yang harus dibasuh ketika wudhu. Kemudian tangan ini sampai siku, dan sebagian rambut atau keseluruhan diusap. Kemudian telinga sunnah, ini telinga ini sunnah, lalu kaki. Nah, itu wudhu. Nah, kemudian mandi. Perkara yang mewajibkan mandi di dalam Islam itu ada beberapa hal. Pertama, karena menstruasi. Jika perempuan dia menstruasi. Yang kedua, karena mimpi basah. Mimpi berhubungan dengan lawan jenisnya lalu keluar sperma, maka dia wajib mandi. Jadi mandi yang wajib itu ketika pertama mimpi basah, yang kedua itu karena habis menstruasi, yang ketiga karena berhubungan suami istri. Nah, yang keempat itu karena nifas, yaitu habis persalinan. Yang kelima itu karena mati, maka wajib mandi. Tapi nggak mandi sendiri, dimandikan, gitu deh ya. Itulah mandi yang wajib. Selainnya itu nggak wajib mandi. Mau ke musola, mau kuliah, itu nggak wajib mandi. Yang wajib mandi itu apabila terjadi 5 hal itu, yaitu habis menstruasi, keluar sperma karena mimpi, yang berikutnya karena bersetubuh, karena nifas, yang kelima itu karena mati. Kalau belum itu, belum wajib mandi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang membatalkan perkara yang membatalkan wudhu. Tadi kan disebutkan wudhu. Wudhu itu bisa batal satu karena ngentut. Keluar apa saja dari jalan kemaluan kita depan atau belakang itu batal wudhunya. Kemudian tidur. Nah, kalau makan dan minum itu tidak membatalkan wudhu. Nah, karena banyak di mahasiswa-mahasiswa yang nanya itu, batalkan nggak Ustadz orang makan itu wudhunya orang makan itu? Ya nggak batal lah. Yang batal itu kalau ngentut, yaitu habis makan ngentut, ya, atau keluar air besar, membuang air besar. Nah, yang berhubungan dengan sholat, penting untuk juga disampaikan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib fardu ain. Setiap orang wajib melakukan sholat dan tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau puasa masih bisa diganti ketika tidak mampu, tapi kalau sholat nggak bisa diganti. Maka dari itu di dalam sholat itu ada ajaran yang sangat mudah, yaitu melakukan jamak dan qashar. Ketika orang itu dalam keadaan perjalanan, sholat yang 4 rakaat boleh dijadikan 2, duhur 2, asar 2. Sekaligus boleh dijamak ketika perjalanan. Berapa jaraknya perjalanan? Paling tidak 87,6 km. Itu sudah boleh melakukan jamak sekaligus qashar sholat. Duhur dikerjakan di asar atau asar dikerjakan di duhur, dan sebaliknya. Maghrib dikerjakan di isya, isya dikerjakan di maghrib. Dan sekaligus boleh di qashar, yaitu yang 4 rakaat jadi 2. Kalau yang 3 tetap seperti itu. Nah, itulah yang berhubungan dengan ibadah sholat yang penting-penting untuk dilakukan, masalah-masalah penting yang harus dilakukan di dalam agama kita. Nah, berikutnya adalah yang berhubungan dengan dengan hukum Islam, yaitu masalah ibadah sholat yang sunnah. Sunnah sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur, kemudian sebelum asar, setelah maghrib, sebelum isya, dan sebelum sholat subuh. Dan yang amat penting yaitu adalah sholat duha. Sholat duha 2 rakaat sejak terbitnya matahari, 15 menit setelah terbitnya matahari atau 10 menit setelah terbitnya matahari, itu sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal 8. Atau ketika punya hajat, sholat hajat 2 rakaat, itu sunnah. Dan bangun malam, sholat malam setelah tidur, bangun malam jam 2, jam 3, pokoknya sebelum subuh itu sunnah tahajud, ditutup dengan sholat witir 1 rakaat, yaitu sholat ganjil.
Nah, demikian itu yang berhubungan dengan bab yang ke-5. Nah, berikutnya kita akan menjelaskan fikih muamalah, yaitu yang berhubungan dengan transaksi. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan jual beli. Jual beli di dalam Islam itu dianjurkan, diperintahkan jual beli, riba dilarang. Nah, persoalan yang berhubungan dengan jual beli penting untuk diketahui itu adalah jual beli itu sah apabila ada penjual, ada pembeli, ada barang, gitu ya. Dan ada sigot atau transaksi, ucapan transaksi. Saya beli, saya jual. Nah, jika tidak memenuhi ini, jual beli tidak sah. Maka dari itulah jual beli online itu sejatinya bukan jual beli, tetapi namanya adalah akad pesan. Kenapa? Barang tidak ada, tapi gambarnya yang ditampilkan. Nah, dalam jual beli yang berhubungan dengan hukum Islam di sini yang ingin disampaikan, yang umum terjadi dan ini sudah menjadi menjadi tradisi transaksi jual beli di abad modern, yaitu adalah jual beli kredit. Nah, jual beli kredit itu bagaimana hukumnya? Itu kan pakai dua harga. Kalau cash harganya misalnya beli tanah 1 hektar, kalau cash itu harganya 200 juta, tapi kalau di kredit itu harganya 400 juta. Nah, dalam hal ini bisa memakai namanya al-bai'u bisaman al-ajil, yaitu menjual dengan harga tempo. Misalnya begini, misalnya ini tanah ini 1 hektar harganya adalah 200 juta. Kapan itu? Kalau tahun 2020. Tetapi diperkirakan nanti tahun 2025 harganya 400 juta. Maka dari itu di sini dalam konsep hukum Islam ini bisa pakai al-bai'u bisaman al-ajil, menjual dengan harga tempo, seperti itu. Nah, prakteknya begini. Prakteknya, gampangannya itu adalah begini. Misalnya, ini pembeli, ini pemilik tanah, ini bank. Nah, ini pembeli, ini tidak membeli kepada pemilik. Jadi ini pembeli, ini bank, ini pemilik tanah. Nah, jadi pemilik tanah ini jual ke bank. Nah, jual ke bank tahun 2020 harganya berapa? 200 juta. Lalu pembeli ini membeli ke bank harganya 400 juta. Tapi yang dijual oleh bank itu harga nanti tahun 2025 dengan cara dicicil. Nah, ini namanya al-bai'u bisaman al-ajil. Bolehkah itu? Boleh. Nah, karena sama-sama diuntungkan. Iya. Pembeli dapat penjual menjual ke bank ini dapat uang cash 200 juta. Pembeli ini dapat angsuran tanah 1 hektar yang mestinya dia tidak mampu, tapi dia hanya bayar 2 juta per bulan, sudah dapat tanah 1 hektar. Bank pun juga dapat dapat memutarkan uangnya, sehingga nilai rupiah yang tahun 2025 bisa dimiliki oleh bank. Nah, itu namanya al-bai'u bisaman al-ajil. Kemudian dalam jual beli juga ada yang namanya dalam muamalah itu ada namanya sewa menyewa. Sewa menyewa itu boleh, yang penting memenuhi syarat rukun, yaitu barang yang disewakan itu punya nilai jasa, kemudian ada kesepakatan harga, dan kemudian tidak menyewakan untuk perbuatan yang terlarang. Kalau menyewakan untuk perbuatan yang terlarang itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bab yang ke-7. Bab yang ke-7 ini berhubungan dengan hidup bernegara, yaitu hidup bernegara, berbangsa dan bernegara menurut Islam. Nah, menurut konsep Islam, negara itu tidak ada, nama itu tidak harus Islam. Negara itu tidak harus berlabel Islam. Kenapa kok demikian? Karena menurut Al-Quran, kita ini umatnya Nabi Muhammad itu ditakdir, diciptakan oleh Allah
sebagai bangsa yang diciptakan dengan bersuku-suku dan berbangsa. Tujuannya apa? Lita'arofu. Dan negara Madinah itu di zaman Nabi itu namanya bukan negara Islam. Ya sudah, negara kesepakatan hidup bersama antara orang Islam, antara orang Yahudi, atau orang yang Nasrani, itu hidup berdampingan di Madinah. Maka dari itu ada piagam Madinah. Nah, dalam konteks Indonesia, negara Indonesia itu secara substansi itu sudah negara seperti Madinah. Maka dari itu konsep dasar Pancasila itu, konsep dasar negara Pancasila itu sebenarnya adalah konsep negara agama. Kenapa? Yang pertama, sila pertama itu berbunyi ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah konsepnya Islam. Kemudian yang kedua, konsep yang kedua itu adalah sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ajaran Islam. Islam mengajarkan kemanusiaan, bukan hanya kemanusiaan tapi berperi kehewanan, gitu ya. Nyembelih binatang aja harus harus tajam. Biar apa? Biar tidak menyiksa binatang. Dan dilarang untuk kencing di lubang-lubang semut. Kenapa? Karena menyayangi binatang. Ya, apalagi kemanusiaan. Ini ajaran Islam banget, gitu loh. Yang ketiga itu adalah persatuan. Persatuan itu ada ajarannya Islam. Yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah itu adalah prinsip Islam. Nah, di dalam Al-Quran ada nama surat Asy-Syura. Wa amruhum syura bainahum. Itu adalah konsep Islam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu adalah ajaran Islam. Maka dari itu sekali lagi saya katakan Pancasila itu adalah ajaran Islam. Seperti itu. Ajaran agama secara umum itu adalah mengajarkan keadilan, kemanusiaan, persatuan, bermusyawarah, mencari kesepakatan. Itu adalah ajaran Islam. Dengan demikian, negara Indonesia itu sudah final dengan konsep dasar Pancasila itu. Kenapa? Karena Pancasila itu adalah nilai-nilai Islam dan aturan-aturan Islam yang diterapkan. Maka dari itu menurut Islam, negara itu unsur-unsur yang harus dipenuhi itu adalah satu, adil. Yang kedua, jika yang di dalamnya itu heterogen, masyarakat ini agamanya macam-macam, latar belakangnya beda-beda, sukunya beda-beda, maka harus selain adil itu adalah ihsan. Tentunya bagi umat Islam, bagi kelompok umat Islam ini harus ada yang mewakili. Ya, ketika ada yang mewakili ini, maka harus yang memimpin umat Islam untuk urusan agamanya itu harus orang Islam. Seperti itu. Kemudian harus amanah. Harus amanah. Ini ajarannya Islam itu harus amanah. Nah, berikutnya hukum taat kepada pemerintahan. Ya, hukumnya itu wajib taat kepada pemerintah. Sejauh itu tidak memerintahkan hal-hal yang terlarang. Sebagaimana di dalam Al-Quran dikatakan, disebutkan bahwasanya wa'ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan taat juga kepada ulil amri. Wa atiullaha wa rasulah. Itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah kalian wahai yang beriman kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada orang yang mengurus urusan kita. Lah, negara kita ini ngurus urusan kita macam-macam. Ngurusi KTP, ngurusi penertiban kependudukan, ngurusi kesehatan, ngurusi pendidikan. Nah, sejauh itu peraturannya tidak melanggar agama, kita harus taat. Nah, kita harus taat kepada pemerintah sejauh tidak memerintahkan hal-hal yang terlarang. Tapi kalau memerintahkan yang terlarang, kita tidak wajib taat. Nah, tapi kenyataannya sampai sekarang kan tidak ada larangan ataupun perintah yang menabrak agama, kan belum ada. Bahkan menertibkan agama, ngatur masalah haji, masalah peribadatan, penentuan hari raya, dan lain-lain. Maka dari itulah wajib taat ke pemerintah. Sekian. Nah, pada yang berikutnya,
bab yang berikutnya yaitu ajaran akhlak kenabian. Artinya di dalam Islam itu akhlak menempati posisi yang sangat tinggi. Bagaimana hadis yang sudah umum, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Katanya Nabi, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya bagaimana? Manusia itu mempunyai kecenderungan untuk berperilaku yang buruk. Sehingga Allah menurunkan kitab suci, menurunkan seorang nabi untuk mengajarkan hal-hal yang baik, mengarahkan manusia agar berperilaku yang benar, yang sesuai dengan fitrahnya. Nah, ingin tahu akhlak yang baik dan bisa betul-betul merasakan bahwa ini baik, ini buruk, dan ini tercela, ukurlah perbuatan baik dan buruk itu dengan diri sendiri. Contoh, jika kita itu tidak mau disakiti, berarti kita tidak boleh menyakiti orang. Jika kita tidak mau diludahin, berarti kita tidak boleh meludahi orang. Jika kita tidak mau dicemooh dan tidak mau dipermalukan, maka kita dilarang mempermalukan orang. Maka dari itu di dalam hadis, di dalam bab yang ke-8 ini diterangkan bahwa nanti itu ada orang di dalam kitab Ma'rifatus Sahabah itu, bahwasanya nanti ada orang yang dia itu ibadahnya itu banyak, tinggi ibadahnya, tapi akhlaknya buruk kepada sesama, maka nanti kebaikan ibadahnya itu dihapus oleh Allah gara-gara keburukan kepada sesamanya. Nah, oleh karenanya di dalam hadis Nabi, di dalam bab yang ke-8 ini disinggung oleh Nabi bahwasanya yang paling sempurna akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Jadi yang paling baik di antara kalian imannya yang paling sempurna itu adalah mereka yang paling sempurna akhlaknya, paling baik akhlaknya kepada sesama. Oleh karenanya di dalam Al-Quran diperintahkan berbicara saja kepada sesama manusia kita harus baik, walaupun beda pendapatan, walaupun beda strata sosial, atau bahkan beda agama sekalipun. Oleh Allah diperintahkan wa qulu linnasi husna, bahwa berbicaralah dengan manusia itu yang baik. Tidak boleh sampai berbicara sesuatu yang akan menyakiti orang lain. Nah, itulah bab yang ke-8. Intinya agama ini mengajarkan akhlak yang tinggi, yang luhur kepada sesama. Kemudian yang ke-9 yaitu konsep masyarakat madani. Islam itu mengajarkan tentang masyarakat yang adil, yang makmur, maju. Nah, itu disebut dengan itu masyarakat madani. Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya menurut Islam, masyarakat madani itu adalah satu, menjamin demokrasi. Islam itu menjamin hidup berdemokrasi, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, tentu sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Kemudian bertoleransi, yaitu memberi kebebasan kepada orang lain sesuai dengan agama, sesuai dengan kesepakatan, tidak merusak dan tidak menyakiti kelompok lain. Itu toleransi yang dibenarkan. Contoh, di negara kita hari raya umat agama lain memberi toleransi kepada kita, umat lain melakukan peribadatan, kita membiarkan, kita kita menghormati. Nah, jadi toleransi itu bukan berarti kalau saudara kita yang agama Nasrani hari Jumat diajak Jumatan, lalu hari Minggu kita ikut kebaktian, bukan itu toleransi. Itu namanya malah menodai agama kita sendiri. Jadi toleransi itu menghargai mereka, ikut ikut berpartisipasi, tidak mengganggu mereka, gitu ya, menjamin keamanan mereka. Mereka pun juga begitu, menghargai kita, menjalankan agama kita. Itu namanya kita bertoleransi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah bab yang ke-10 yang berhubungan dengan Islam dan ilmu pengetahuan atau ipteks. Nah, Islam ini sangat mendorong ilmu pengetahuan. Bahkan menurut Imam Ghazali itu mencari ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sampai suatu daerah itu tidak ada yang belajar ilmu kedokteran, maka jadi dosa. Kenapa kok begitu? Karena ini nanti akan berakibat buruk kepada penanganan orang yang sakit, bisa berakibat pada pengorbanan jiwa manusia karena tidak ada yang jadi dokter. Maka dari itulah
belajar ilmu kedokteran itu hukumnya fardu kifayah menurut Imam Ghazali. Nah, sekelumit kita akan membincangkan tentang sumbangsi Islam kepada ilmu pengetahuan. Kalau kita selama ini misalnya kenal algoritma, kenal aljabar, itu adalah umat Islam yang menyumbangkan. Nah, jadi di sini di dalam buku ini kami kutip tentang temuan-temuan umat Islam. Di antaranya adalah algoritma, aljabar, dan kedokteran. Ada Ibnu Sina, tokoh pakar ilmu kedokteran. Orang-orang barat itu banyak yang mengutip pada temuan-temuannya Ibnu Sina. Dan juga Averroes atau Averroes, ya. Ada gerakan, ada pemikiran namanya Averroism. Itu adalah Ibnu Rushd. Ibnu Rushd itu adalah pakar ilmu kedokteran, seorang filosof, juga beliau seorang ahli di bidang agama. Beliau punya karangan kitab di bidang ilmu fikih namanya Bidayatul Mujtahid dan lain-lain. Nah, oleh karenanya Islam ini sebenarnya adalah agama kemajuan. Agama yang sangat apresiatif pada ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu kurang tepat jika Islam itu disimbolkan sebagai agama yang mundur di bidang ilmu pengetahuan, karena Islam itu, umat Islam itu sudah menyumbangkan ilmu pengetahuan, temuan-temuan besar di dalam dunia ilmu pengetahuan, kedokteran, aritmatika, juga di bidang di bidang matematika dan lain-lain. Nah, kemudian yang berikutnya, suatu hal yang penting dalam hal ilmu pengetahuan itu adalah setinggi apapun ilmu pengetahuan jangan sampai mendobrak agama. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan bila tidak dikendalikan agama akan menjadi buta. Seperti itu. Nah, oleh karenanya pada pasal yang berikutnya ada fikih aktual dan kontemporer. Di sini penulis menyinggung bahwasanya ada banyak temuan-temuan ilmu pengetahuan yang jika tidak dilandasi oleh agama itu akan menyebabkan manusia itu fasik di dalam hidupnya. Contoh ini contoh ini ya. Contoh yang paling paling aktual itu adalah operasi ganti kelamin. Nah, ganti kelamin itu kalau dilegalkan secara bebas ini akan merusak tatanan hidup beragama, bahkan tatanan hidup sosial. Contoh ya, ada orang yang semestinya dia itu jenis kelaminnya laki-laki. Ya, jenis kelaminnya laki-laki. Dia operasi kelamin menjadi perempuan. Maka dia itu ini akan bingung ini. Akan membingungkan secara agama itu melanggar. Kenapa kok melanggar? Dia pertama hukum warisnya dia mestinya itu mendapatkan 1.000. Ini kalau menurut tata negara, hukum di negara kita, dia kok perempuan, di catatan sipilnya dia itu adalah perempuan. Lalu kalau sholat jenazah dia juga membingungkan imamnya, ini laki apa perempuan, Allah maufir lahuha apa maufir laha. Maka dari itu operasi kelamin ini akan merusak tatanan hidup beragama. Karena kalau dilegalkan nanti akan menjadi rusak tatanan beragama. Kemudian oleh karenanya operasi kelamin di dalam Islam itu diperkenankan apabila kelamin yang ada itu mengandung masalah atau bermasalah, gitu ya. Sekiranya tidak diganti akan berbahaya kepada fisiknya atau berbahaya kepada kelaminnya, maka boleh itu kelamin itu dioperasi. Tapi sampai sejauh ini yang melakukan operasi kelamin itu bukan orang yang bermasalah pada kelaminnya, dan itu tidak boleh, semestinya tidak boleh. Maka dari itu ilmu kedokteran di sini harus bersinergi dengan agama, bahwa peraturan Kementerian Kesehatan itu tidak memperkenankan orang seenaknya untuk mengganti kelamin seperti itu, karena nanti akan memunculkan perkawinan atau pernikahan sejenis, padahal pernikahan sejenis itu tidak boleh. Pada dia itu sebenarnya laki-laki, karena dioperasi kelamin akhirnya menikah dengan sesama laki-lakinya dengan kelamin buatannya itu tidak boleh. Nah, kemudian yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan
bab yang ke-12, yaitu adalah fikih ibadah sosial. Ya, fikih ibadah sosial ini mencakup tentang pernikahan dan kematian, gitulah ya. Jadi pertama, menurut agama orang itu wajib menikah, hukumnya wajib menikah, sangat wajib menikah. Apabila dia sudah sangat menginginkan menyalurkan hasrat biologisnya. Yang andaikan jika tidak menyalurkan hasrat biologisnya, dia akan berbuat serong dengan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Maka orang yang sedemikian ini sudah wajib menikah. Nah, oleh karenanya menikah itu sebenarnya tidak ada batasan usia. Kalau sudah sangat ingin menyalurkan hasratnya, berarti dia sudah wajib menikah. Kalau sekedar ingin, andaikan dia tidak menikah, tidak sampai berbuat yang menyimpang dari agama, berarti dia hanya sunnah menikah. Seperti itu. Dengan demikian orang itu boleh jadi dia usianya masih 20 tapi sudah sangat wajib. Boleh jadi 30 dia tidak wajib karena dia ingin apa-apa, mungkin tidak ingin menyalurkan hasratnya sama sekali, maka dia tidak wajib. Nah, ada pernikahan yang haram hukumnya. Pernikahan yang haram hukumnya itu adalah apabila dengan menikah dia itu akan berbuat yang melanggar agama. Contoh, tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri, maka dia itu tidak boleh menikah karena akan menyakiti pasangannya. Nah, yang terakhir itu adalah masalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada setiap manusia. Oleh karenanya di dalam agama ini diajarkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Yang pertama, orang yang sakit itu harus berikhtiar berobat. Dan orang yang sakit parah, bagi yang hidup itu harus menungguinya, mengajarkan ibadahnya orang sakit itu bagaimana. Kemudian yang berikutnya, kalau sudah orang pasiennya itu sudah hampir sakaratul maut, maka dibimbing dengan membaca la ilaha illallah. Karena nanti kalau dia mati dan ucapan yang keluar itu la ilaha illallah, maka dia itu menjadi orang yang ahli surga. Seperti itu. Maka bimbinglah keluarga kita yang lagi nazak, dibimbing yang mau sakaratul maut itu, yang hendak sakaratul maut itu, dibimbing dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau diucapkan la ilaha illallah dari mulutnya kok dia langsung meninggal, maka dakhalal jannah. Nah, setelah itu kalau memang sudah meninggal dunia, maka kita siapkan segala hal yang berhubungan dengan kewajibannya, memandikannya itu ukuran minimal itu seluruh tubuhnya bersih dari kotoran, termasuk perutnya itu ditekan sedikit agar keluar kotorannya, lalu dimandikan, disabun dengan air sabun. Setelah air sabun terakhir itu dengan air kapur barus. Nah, baru dipindah ke tempat pengkafanan. Pengkafanan ukuran minimal itu adalah menutup seluruh anggota tubuh. Demikian. Ya, makna yang terpenting dalam hal ini adalah hikmah yang bisa diambil bahwa dalam kehidupan kita beragama itu mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari lahir sampai kita mati diatur oleh agama. Maka dari itulah orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada agama. Karena agama itu ngatur seluruh urusan hidup manusia demi kebahagiaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.